Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mereview beberapa jurnal dan artikel yang saya temukan dan insya Allah benar. Di mana judul review saya yaitu tampilan perform grafis di Windows 7 dengan PGA Nvidia. Jurnal yang akan saya review itu dari Department of EECS Wichita State University yang ditulis oleh Abu Ashuduzaman dan Han Yeli pada volume 6 dan volume 46 nomor 2 dan halaman 226 sampai 243. Tujuan penelitiannya itu yaitu untuk improve game engine performance, dan dimana metode penelitian tersebut yaitu dengan cara analisa dan observasi, dan objek penelitiannya itu Nvidia GPU komputer. Dan sini saya langsung membacakan hasil dan kekurangannya. Dimana hasil dari penelitiannya yaitu single processor multi-headed musim permainan menderita kinerja yang buruk karena kurangnya dukungan hardware dan multicore CPU atau GPU platform menunjukkan janji untuk meningkatkan kinerja mesin permainan multi-headed. Namun, multi-threading dalam arsitektur sistem multicore-nya memperkenalkan tantangan seperti paralelisme data dan sinkronisasi. Kelebihan pada jurnal ini yaitu pemrograman paralel multi-headednya dapat digunakan untuk meningkatkan performa mesin game. Dan lanjut pada jurnal kedua yaitu dengan judul Cryptanalysis dengan metode brute force pada graphic processing unit, mana dibuat oleh Rafika Humaira, Ciani dan Nurul Iksan. Di jurnal dibuat di Prodi Ilmu Komputasi Telkom University Bandung, di mana ini terdapat 4 halaman. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa RC4 yang dipecahkan oleh brute force dengan menggunakan GPU serta melihat kinerja dari GPU tersebut untuk memecahkan plain text pada RC4. Dan metode penelitiannya itu dengan cara observasi, dan objek penelitiannya itu komputer dengan Nvidia GPU. Dan sini langsung saya bacakan hasilnya yaitu proses cryptanalysis dengan metode brute force pada GPU dan CPU telah berhasil diimplementasikan. Semakin panjang plain text yang diinputkan, maka semakin besar waktu yang diperlukan untuk menciptakan chip text tersebut. Perbandingan CPU dan GPU pada panjang plain text 1-3 karakter hanya terlihat perbedaan waktu yang tidak signifikan, walaupun CPU tersebut unggul, tetapi pada panjang 4-6 sangat terlihat jelas perbedaan waktu yang dihasilkan pada plain text 6 karakter tersebut. Dan lanjut pada review yang ketiga yaitu tentang parallel processing with CUDA, di mana dibuat di Red Electronic Group dan dibuat oleh Tom R. Halfield tahun 2008, mana
Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengamati proses paralel dengan PGA Nvidia CUDA. Dengan metode penelitian yaitu pengamatan dan uji langsung, dan objek penelitiannya itu Nvidia CUDA. Dimana saya langsung membacakan hasilnya saja, yaitu masalah nyata dengan proses yang terlalu banyak solusi, dimana menemukan satu yang terbaik untuk aplikasi tertentu tidak mudah, dimana memilih arsitektur prosesor hanya langkah pertama dan mungkin kurang penting dibandingkan roadmap produk dengan pemasok pertama dan mungkin kurang penting dibandingkan produk pemasok. Alat software development, jumlah pemrograman khusus yang dibutuhkan, tingkat kompatibilitas kode maju, dan umur panjang yang diantisipasi dari vendornya. Di sini saya tidak menemukan kekurangan penelitian dan kelebihan penelitian. Maaf terjemahnya rada-rada ngawur. Dan lanjut ke reviewing jurnal atau artikel yang keempat, yaitu dimana tentang tugas Priranti masukan dan keluaran pada PGA, dimana jurusannya yaitu manajemen informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, yang dibuat oleh Iputu Agus Priska Suryani, Ima Dewi Rajaya, dan Ketut Sidiat Yana. Mana ini dibuat pada tahun 2014 pada halaman 1 sampai 27 dengan tujuan penelitian yaitu kita akan mempelajari PGA dan kita bisa mengenal lebih jauh segala sesuatu tentang PGA dan mampu memahami cara kerja sederhana PGA tersebut, karena PGA merupakan salah satu piranti penting pada komputer sebagai alat output gambar. Dan metode penelitiannya itu dengan studi pustaka atau baca-baca di perpus mungkin, dan objeknya yaitu PGA. Dan sini saya akan langsung membacakan hasil penelitian, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama-tama yaitu hasil dari penelitiannya yaitu PGA merupakan singkatan dari Video Graphic Adapter, yang merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai perangkat output yang bertugas untuk mengolah data jadi tampilan grafis atau teks di layar. Kemudian PGA telah disalurkan ke kartu grafis. Data tersebut akan dikirimkan ke memori kartu grafis sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian kelebihan dari penelitian tersebut yaitu dapat mengenal tentang PGA, dan kekurangan penelitiannya yaitu dibuat dengan cara maksimal oleh sang pembuat tersebut. Kemudian jurnal yang kelima yaitu mengenal lebih jauh tentang Windows 7. Yang saya temukan di student.unsika.ac.id. Dimana di sini tujuan penelitiannya yaitu kita mengenal tentang Windows 7 dan metodenya dengan cara membaca di perpustakaan. Kelebihannya, hasil penelitiannya itu berupa kelebihan Windows 7-nya, yaitu kelebihan pada Windows 7 yaitu durasi waktu booting, delay-nya time lebih, konsumsi daya lebih irit sehingga lebih stabil
pada Windows Vita karena konsumsi daya yang lebih sedikit. Dan kekurangannya yaitu banyaknya software yang tidak kompatibel dengan Windows 7, membutuhkan spek kompi yang lumayan tinggi dan sering terjadi crash pada sistemnya. Pada fiturnya itu tidak ada, dan kelebihannya juga tidak ada, saya tidak menemukannya. Dan yang keenam yaitu kita akan mengenal sejarah perkembangan PGA, di mana di sini dibuat oleh A. Imron Ripaldi pada Fakultas Elektronika dan Telekomunikasi. Di sini terdapat pada halaman 1 dan 3, dan tujuannya yaitu mengetahui sejarah perkembangan PGA dari masa ke masa. Dan sini studi di perpus juga, yaitu objeknya berupa PGA, dan hasil penelitiannya yaitu dari berbagai waktu dan vendor berbeda, yang berbeda selalu bersaing dalam pembuatan PGA baik yang on-board maupun yang tidak on-board, baik dari pihak AMD atau Nvidia, sehingga terciptalah PGA yang powerful dari zaman dahulu dengan pengolahan multimedia. Lanjut pada review yang ke-7, yaitu tentang pemrosesan paralel pada Nvidia CUDA yang dibuat oleh Citya Kurnia di Fakultas Elektronika dan Komputer pada halaman 1 sampai 93, dan dibuat pada tahun 2013. Dan tujuan penelitiannya yaitu mempelajari arsitektur dan pemrograman Nvidia CUDA yang merupakan teknologi pemrosesan paralel yang menggunakan CPU dan GPU untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data dan membuat pedoman pengajaran dalam bentuk diktat dan slide, serta membuat pedoman praktikum untuk mata kuliah pemrosesan paralel. Dan metodenya yaitu dengan cara observasi, kemudian objek penelitiannya objeknya yaitu pada komputer dengan sistem operasi Windows 7 32 atau 64 bit. Pada hasil penelitiannya yaitu dijelaskan bahwa berdasarkan perancangan, realisasi, dan pengujian skripsi didapat beberapa kesimpulannya, yaitu pemrosesan paralel dapat dilakukan pada Nvidia CUDA, dan pemrosesan paralel pada Nvidia CUDA dapat membantu CPU dalam meningkatkan pemrosesan data. Yang kedua yaitu hasil uji hipotesis untuk pedoman pembelajaran dan pedoman praktikum, yaitu responden tidak puas dengan pedoman pembelajaran dan puas dengan pedoman praktikum. Kelebihan penelitiannya yaitu hasil uji praktikum di atas rata-rata 70 untuk 5 topik, dan kekurangannya meningkatkan jumlah serta dalam praktikum menambah fasilitas Nvidia CUDA di BB5 membuat aplikasi CUDA. Lanjut ke jurnal yang ke-8, yaitu teknik
mengukur kinerja PGA card dengan menggunakan metode solution technique measurement, yaitu dibuat oleh Fitri Amelia, Eki Adipura, WB Mandala, Nur Ahmad Fauzan, Anissa Putri Rahmanto, dan Iwayan S. Wicaksana, di mana dibuat 1 sampai 6 halaman, dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama judulnya, tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kinerja suatu GPU, dan dengan metode penelitiannya yaitu dengan cara observasi, dan hasil dari penelitiannya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja PGA card adalah suhu apabila PGA card mengalami overload, maka bisa dipastikan kinerjanya akan menurun, yang akhirnya berpengaruh pada tampilan grafik di layar komputer. Kemudian ada cara yaitu dengan tidak melakukan banyak tugas atau tasks pada komputer dalam waktu yang bersamaan. Cara terakhir yang dapat ditempuh apabila kinerja PGA card masih kurang baik adalah dengan melakukan overclock. Tetapi hal tersebut tidak disarankan karena dapat memperpendek masa pakai atau usia sebuah PGA card. Dengan kata lain, PGA tersebut akan mudah rusak. Lanjut pada review ke-9 saya, yaitu dari Alfarija, yang saya temui di www.academia.edu dan dibuat dari halaman 1 sampai 13 dengan judul kartografis PGA card, dan dimana tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tentang PGA jenis, cara kerjanya, komponen dan fungsi PGA, dan metodenya itu studi perpustakaan, dan hasil dari penelitiannya yaitu bahwa PGA itu merupakan output yang bertugas untuk mengolah data menjadi tampilan grafis atau teks di layar monitor. Dan PGA mempunyai macam-macam jenisnya, yaitu DRAM, EDORAM, VRAM, SGRAM, Rambus, dan Rambus. Dan ini gambarnya. Kemudian pada penelitiannya itu saya tidak menemukan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu jurnal dari Emerging Trend in Computing and Information Science yang dengan judul Akselerasi Fast Fourier Transformation for Image Processing Using Graphic Processing Unit, yang dibuat dari halaman 1 sampai 3 tahun 2011, yang dibuat oleh Muhammad Shorifuddin dan Muhammad Nasjul Haqqi, di mana tujuannya yaitu untuk mengembangkan strategi untuk hitung fast Fourier transform lebih efisien dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan, di mana penelitiannya itu menggunakan metode observasi
Dan sini saya langsung bacakan hasil penelitiannya, kekurangannya dan kelebihannya karena dalam bahasa Inggris. Dan maaf jika terjemahnya sedikit kacau. Dan hasil penelitiannya yaitu dimana keuntungan kinerja menggunakan GPU di atas CPU untuk pengolahan gambar berbasis FFT. Ada keuntungan yang lain juga. Dalam beberapa perangkat pencitraan, CPU dapat disibukkan dengan waktu mengendalikan perangkat keras akuisisi data. Dalam hal ini juga bermanfaat untuk menggunakan CPU untuk pengolahan gambar, bermanfaat untuk menggunakan GPU untuk pengolahan gambar dan meninggalkan CPU untuk melakukan akuisisi data. Dan kelebihannya yaitu dalam beberapa perangkat pencitraan, CPU dapat disibukkan dengan waktu mengendalikan perangkat keras akuisisi data. Dalam hal ini bermanfaat untuk menggunakan GPU untuk pengolahan gambar, meninggalkan CPU untuk melakukan akuisisi data. Dan kelemahannya yaitu kinerja pekerjaan mengesankan, namun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan perbedaan kecepatan efisiensi komputasi mutlak antara GPU dan CPU menggunakan CUDA. Dan namun untuk kedua skenario tersebut, data harus ditransfer antara GPU dan memori sistem yang secara dramatis dapat menurunkan kinerja pada GPU tersebut. Sekian review saya. Jika banyak salahnya mohon maaf, karena saya juga rada-rada bingung dalam pembuatan video ini. Apabila